Selamat pagi. Oi, di-share. Share. Oi. Panggilnya oi agak kasar ya. Oi. Oi. Hai. Harus panggilnya hai gitu lebih. Hai. Agak sedikit mendesah. Hai. Bapak mau nakutin anak-anak. Hai. Ayo, kita mulai. Melinda, An. Selamat pagi. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Selamat bersua kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita mau bagi-bagi info naker. Kalau jadi ikut-ikutan sih. Ngagetin ya. Hadir di acara Happy Jakarta. Ya. Dari Thailand ada yang hadir dari Thailand, panas katanya. Bener, beberapa hari ini panasnya tidak akan berkurang, malah semakin dekat hari bacang akan semakin panas. Setelah hari bacang bukannya makin panas. Oh, panas lagi. Nah, itu benar-benar sudah memasuki musim Panas resmi ya. Kita berharap masalah panas ini juga bisa berimbas kepada Si COVID. ekonomi gitu loh ya. Jadi ekonomi itu memanas, menghangat. Oke, aku pikir si COVID-nya biar kepanasan, lumer dia. Oh, iya. Nggak hidup di tubuh manusia. Iya. Terus manusia bisa jalan-jalan, manusia bisa shopping, ekonomi bisa memanas, bisa hot lagi. Aro Break bilang sarapan kak sambil ngelihat kakak ngopi dulu, diseruput dulu ya. Oke, kita hari ini mau ngomongin beberapa topik ya. Topik yang pertama seperti biasa kita ngebahas buat kawan-kawan yang di Taiwan mungkin juga jarang ngelihat informasi di Indonesia ya. Nah, ini kita pengen cerita sedikit mengenai razia PSBB. Oke? Razia. Karena kemarin ini kan memang di Indonesia, di Jakarta pada khususnya itu memang menerapkan sekali sanksi akan diberikan kepada orang-orang yang telah yang melanggar ya. Misalkan Nggak patuh, ya nggak pakai masker. mengenai protokol kesehatan ini katanya bisa didenda sampai dengan 50 juta. Oke? Mahal juga ya. Ini kata dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Oke? Terus udah gitu diharapkan ada efek jera gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang pengen kita sharing sebenarnya bukan ini. Ini yang lagi heboh ya, sampai di Lambe Tura juga lagi heboh. Ada seorang ibu-ibu itu terekam sedang menyapu. Kalau nyapu kan butuh sapu lidi Plus sama pengki pengki, atau apa? cikrak. Oh, kita baru tahu Kita ternyata baru tahu cikrak itu adalah pengki. Oke. Cikrak itu keranjang untuk menampung sampah dan untuk membuang sampah Iya. gitu ya. Cikrak. Jadi itu sih ibu-ibu ini mungkin dia tidak terbiasa yang namanya menyapu. Oke, tidak terbiasa apalagi menyapu di jalan. Jadi itu nyapunya kaki kiri nginjak itu pengki cikraknya itu, tangan kanannya pakai sapu lidi, terus ini masih digantung tasnya. Jadi tasnya digendong, kaki kiri pakai cikrak atau kaki pengki, terus tangan kanannya pakai itu, pakai sapu. Keahlian khusus ini. Iya. Terus udah gitu, yang ngerekam bilang, "Ibu kenapa ya?" Dia bilang apa sih? Kenapa Iya. nggak dibayar denda saja? Kenapa nggak bayar denda aja kalau merasa jijik gitu loh? Soalnya mungkin dari sanksi untuk pembatasan sosial ini apabila bagi pelanggarnya itu, Iya. yang pertama itu denda. Betul. Kalau nggak mau bayar denda, ya ganti Nyapu. dengan nyapu di jalan. Iya, di desa saya sebutnya serokan. Oh iya, boleh juga sih. Ya, itu juga Agung kalau waktu kecil juga ngomongnya, tolong ambilin serokannya dong gitu loh. Ya, kalau pengki itu mungkin bahasa Indonesia bahasa umum, bukan. Pengki itu adalah EYD, ejaan yang disempurnakan gitu loh ya. Pengki ya. Emi nanya nih, kalau pulang dari Indonesia balik ke Taiwan apakah harus dikarantina dulu? Jawabannya adalah Iya. berapa hari Kak? 14 hari. Oke, terhitungnya mulai dari hari esok ya. Jadi artinya depan belakang harus dihitung. iya, Harus enggak dihitung. Oh iya. Enggak dihitung. Jadi hari ke-15 baru boleh keluar gitu loh ya.
Oke, jadi ini kondisi yang ada di Jakarta, di Indonesia tuh. Maksudnya itu tidak disebutkan kayaknya sih di Jakarta ya. Jadi sekarang di Indonesia tuh apa namanya memang harus berhati-hati dalam menangani apa namanya masalah COVID-19 ini gitu loh. Apalagi saat sekarang ya, belum lama ini kita Iya. kan juga sudah mendengar adanya COVID muncul lagi di daratan COVID Tiongkok. gelombang 2 ya Gelombang di 2. Beijing, oke? Mengki itu bahasa Sunda, Kak. Oh, Oke. Umi bilang kalau bahasa Jawanya tuh cikrak. Oke. Bahasa Mandarinnya Hmm, pento. Pento. Kalau bahasa Sapa, ininya, pento. bahasa Mandarin, bahasa Thai-nya apa? Pento. Penso Pan- itu penso itu sesuatu. Penso tuh toilet. Kalau panto Panto itu itu apa? meja makan meja. Makan meja. Oke. Kalau Tempe. Kalau- Ben, asik berat. Ben. kalau tempe apa tempe? Tempe itu makanan ya. Apa dari Taiwan cuti ke Indonesia udah bisa apa belum ya? Cuti belum ya. bisa karena visa. Kalau cuti itu pulang selamanya. Jadi Iya. itu pulang kampung gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan pulang lepas lah gitu artinya ya. Kalau misalkan cuman cuti doang itu belum diberikan visa re-entry area. Jadi kamu nggak bakal bisa balik lagi ke Taiwan. Jadi untuk sementara jangan dulu ya. Ngomongin soal hati-hati nih mungkin kawan-kawan ini topik ini sangat menarik juga nih ya. Apa namanya? Hati-hati. Karena nih dari satu tulisan ya di salah satu media massa di Kompas itu dikatakan katanya hati-hati ngunduh aplikasi beauty kamera. Kamina ada pakai nggak beauty kamera? Meici mah Ya, enggak sih. kamera filter. Kalian ada pakai nggak di sini? Kalau yang ada pakai kamera filter ataupun juga beauty kamera, tolong kasih angka 9 dong. Kenapa mesti hati-hati? Nanti kita bakal bahas Kenapa ya. mesti hati-hati? Padahal Sambil- kan ini bukannya lebih bagus gitu. Iya, sambil nunggu nih jawaban kalian. Kalau misalnya kalian di HP kalian itu menginstal beauty kamera, tolong ketik 9. Bulan 8 masih karantina nggak ya Kak? Soalnya di sebagian daerah sudah new normal, semua kegiatan maupun hajatan resepsi sudah diperbolehkan. Buat Mbak Tin, kalau dari Taiwan belum ya, tapi di Masih di Indonesia. karantina. Betul. Walaupun Taiwan sendiri merencanakan akan membuka wisatawan dari luar negeri, tapi itu masih dalam pembahasan ya. Iya. Ada beberapa negara yang dinilai kondisi pandeminya tidak terlalu membahayakan, Yes. akan diizinkan untuk berkunjung ke Taiwan dan sebaliknya mereka juga bisa mengunjungi tempat tersebut, tetapi masih dalam pembahasan. Iya. Ya. Oke, ini ada teman-teman yang udah mulai ngetik ya 9. Wih, pada punya. Ya, Ani bilang aku nggak pakai, aku menyesal Aku tapi nggak sudah bisa, cantik. tapi nggak pakai lagi. Aku sudah, Katanya Arun aku Realty. pakainya inner beauty. Syukur nggak pernah pakai Kak, takut tertipu yang kenal di FB kan. Cherry cawan. Bunda Cita 9 ya, nggak pakai kamera gituan nggak ada. Oh iya, maaf Mas Agung mau tanya bulan 8 apakah bisa tadi udah jawab ya, bulan 8 kita masih belum tahu ya. Nggak ada. Ternyata nggak banyak yang pakai nih ya, dari 80 orang yang ngetik cuma ada 4 atau 5 doang. Aplikasi Face App itu katanya foto asli bisa diambil buat hal-hal kejahatan kata Tuti. Nah bener nih. Oh. Ini ya di salah satu penyedia aplikasi marketplace ya, kan ada macam-macam, ada iOS, Apple Store, satu lagi adalah Google Play Store, betul kan? Kalau misalnya pakai apa namanya Android, pasti munculnya untuk ngedownload aplikasi namanya Google Play Store, oke? Nah ternyata di dalam hasil temuannya itu 38 aplikasi ya 38 aplikasi beauty kamera dari Google Play Store ditemukan terinfeksi adware. Oh, dia juga ada virusnya nih. Dia bukan virus ya, itu namanya adware. Adware itu apa sih namanya? Apa namanya? Advertisement ware-nya apa ya kepanjangannya ya? Awareness. Jadi pokoknya ya, adware itu jadi kalau misalkan kita mendownload aplikasi itu, kamu akan dibombardir dengan iklan-iklan. Oke, kan pernah kan Ya, kalian? karena istilahnya data kita itu dijual buat Enggak, jadi begitu advertising. kita buka aplikasi itu muncul tuh adware. Iklan-iklan. oh, Itu yang pertama. Yang kedua tadi Kamina bilang, data kita ataupun juga nomor pengguna HP ini juga terbuka untuk umum. Jadi bakal diserbu dengan apa namanya?
iklan-iklan. Iklan-iklan. Oke, iklan-iklan ini. Terus Kak Agung sering dapat ini nggak, nomor telepon atau teman-teman sering nggak dapat panggilan telepon setelah kita angkat, nggak jawab, langsung dimatiin? pernah sih, pernah. Itu Sering. apa? Kalau Itu Aminah apa? sering. Oh ya? Ada yang bilang itu juga termasuk mereka ini mendata gitu. Jadi nomor HP kita itu dijual untuk pengguna iklan. Terus mereka akan ngecek dulu apakah nomor yang diberikan itu nomornya masih aktif atau tidak. Oh, gitu? Jadi pada saat kita angkat langsung dimatiin. Nah, ini menandakan bahwa data yang diberikan kepada pengguna untuk iklan, nomor tersebut itu masih aktif, jadi bisa mereka gunakan untuk menyebarkan iklan mereka. Oh gitu, ngeri juga ya. Aku juga pernah sih terima telepon tapi nggak diangkat gitu loh, nggak ada suaranya sama sekali. Jadi semenjak itu akan terima ini ya, akan terima SMS atau kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya sekarang ini karena dunia mungkin semakin canggih ya, dan kita juga sering mendengarkan ada penipuan. Jadi kadang-kadang pada saat Aminah menerima telepon dari luar, ya mungkin mereka hanya ingin menawarkan bisnis mereka, mungkin melayani menawarkan pelayanan mereka. Mungkin dari produk-produk bank atau anak-anak. Mau les nggak gitu loh. Kadang-kadang Aminah takut sendiri mereka dapat dari mana gitu. Nomor telepon Aminah, mereka tahu nama anak Aminah, namanya siapa, terus sekolah di mana gitu. Kadang-kadang mungkin hanya ingin menawarkan jasa mereka, tetapi karena kondisi sekarang ini ada banyak penipuan, jadi Aminah juga merasa takut. Malah Aminah nanya balik, kamu dapat dari mana dari nomor telepon saya? Gitu. Galaknya nih, salah telepon dia. Salah telepon. Jadi Agung sekarang ngasih kalian ini sebuah tautan ya. Kalian bisa coba cek ya. Ini ada satu untuk mengecek apakah aplikasi yang kamu download itu bermasalah atau enggak ya. Ini dari White Ops ya. White Ops. Agung udah ketik di sini, kalian bisa ngecek sendiri ya. Kalian bisa ngecek sendiri aplikasi yang kalian download itu apakah termasuk dalam kategori yang tadi kita sebutkan. Oke, ini tinggal klik aja di bawah, tautannya ntar bakal ada informasi ya lebih lanjut. Kata Aini Priyatna, aku sering Kak dapat telepon diangkat langsung dimatiin ama yang nelpon. Sama yang telepon, dimatiin sama yang telepon. Kirain kok tahu amanya. Amanya hebat banget gitu. Iseng dia, lu masih di sini nggak gitu ya? Oke, kita dengerin sebuah lagu dulu, udah gitu kita akan kembali lagi dengan informasi ketenaga kerjaan. Masih bersama dengan Agam. Sebentar ya. Aku bisa. Ya, aku bisa. Ya, amanya bilang aku bisa telepon. Iya, aku bisa. Aku mah bisa. Aku mah bisa aja. Mari kita lanjutkan dengan informasi ketenaga kerjaan dari Taiwan. Lanjut lagi dengan obrolan hari ini. Jessica, good morning. Ciao. Nah, hari ini kita pengen ngomongin sebuah sinetron ya. Kamina mungkin pernah dengar ya, sinetron yang ada hubungannya dengan kehidupan. Bukan. Kehidupan buruh migran asing di Taiwan itu kan biasanya yang ditampilkan itu kebanyakan pria atau wanita? Film kebanyakan. Aku tanya aku film imigran. Yang kaburan. Enggak, aku nanya cowok atau cewek? Cewek. Kebanyakan cewek kan? Cewek, Baik itu menikah dengan orang Taiwan lah, terus udah gitu kerja di rumah tangga. Misalkan seperti si Aifang, kan dia itu kan menikah dengan orang Taiwan kan? Menceritakan kehidupan kayak gitu. Terus dia gitu ada lagi yang dulu yang di Hong Kong tuh siapa namanya? Hong Kong. Ada satu artis Hong Kong, siapa namanya itu? Yang film tentang BMI. Gue lupa siapa namanya itu. Pernah juga datang ke Taiwan. Pernah juga mampir ke RTI. Ada bikin acara temu fans begitu, berbicara. Ya gitulah ya. Terus dia gitu ada satu lagi film dokumenter di Hong Kong juga menggambarkan seorang pekerja asal Filipina. Ya juga menjaga orang tua juga. Jadi kehidupannya yang sempat booming ya. Iya. Terus film pendek lah, kurang lebih ada setengah jam, nggak sampai setengah jam, cukup pendek juga gitu loh. Nah, jadi kebanyakan memang adalah wanita. Kebanyakan wanita menggambarkan kehidupan, betapa susahnya mereka, betapa sulitnya mereka dihidup di sini gitu loh.
Untung udah aku cek, Kak, untung nggak ada pernah download aplikasi yang tersebut di tautan Kakak. Oke, sip, mantap, langsung diperiksa ya. Nah, sekarang nih di Taiwan ada sebuah film namanya adalah The Ruthless. Oke, The Ruthless. Dalam bahasa Mandarin adalah Wu Zhu Zhi Zi, ya, Wu Zhu Zhi Zi. Nah, ini kehidupannya tentang apa? Tentang seorang buruh migran asing asal Vietnam dan pemerannya adalah pria. Oke, pria. Nah, dia ini sebenarnya aktornya orang Vietnam bukan? Bukan orang Aktornya orang Taiwan. Jadi, aku tadi sebelum live ini aku udah cek juga wawancaranya beliau. Pemeran utamanya namanya si siapa nih ya? Bentar ya. Ini menceritakan tentang kisah dia mendapat majikan yang jahat, suka potong gaji, terus juga ini kaburan. Ya, pada akhirnya gitu. Kabur ya. Namanya adalah Sun Ting ya. Hah? Ini ada namanya Sun Ting ya. Sun Sun Ting ya. Anyway, yang penting adalah aku nggak tahu siapa pemain utamanya ini, namanya siapa karena aku juga nggak dipersunting. Aku nggak lihat ininya apa namanya, karena kan jarang banget nonton sinetron gitu ya. Benar, katanya kebanyakan adalah cewek yang menggambarkan kita kerja di Taiwan, ada juga di Hong Kong. Iya, betul. Nah, jadi si pria ini, orang Taiwan ini ya, bentar ya, mungkin Wang Tenghui sama Wang Tenghui ya. yang di Kenal atas, nggak Kak Amina sama Wang Tenghui? terkenal, dia kan Xie Oh, gitu ya. yang sering sama si si Peng Cha. Oh gitu. Sama si Ini orangnya. Oh ya, namanya Huang Tenghui. Wang Tenghui. Huang Tenghui. Jadi ini mulai disiarkan di tanggal 28 Juni. Ya, kalian bisa syuting ya, nontonnya ya. di Formosa TV. Oke, Formosa TV. Nah, ini di tanggal 28 Juni 2020. Terus sudah gitu di internet ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Mesti nonton di TV ya kayaknya ya. Oke. Ya. Mungkin Agung kasih ini aja ya tautannya. Kalian bisa ngecek juga. Wu Zhu Zhi Zi. Oke. The Ruthless. Bentar ya, Agung kopas dulu buat kalian. Film tentang ini film serial ya? Iya. Apa namanya? Tadi aku bilang Sinetron. Oke. Tentang buruh migran asing di Taiwan. Oke. Kayaknya menarik deh. Judulnya tadi apa? The Wu Zhu Zhi Zi ya. Zhu Zhi. Ya, Selamat pagi. Ruthless. Oke, The Ruthless. Kalian bisa ngecek di sini ya. Aku udah kasih ini ya. Dia tuh disiarkan di TV ini apa namanya? Di TV Formosa. di FTV ya. Oke. Formosa TV itu di saluran berapa ya? Macam-macam bukannya nggak tetap tergantung daerah ya? Uh-uh. Tergantung daerah ya, macam-macam. Makanya di Formosa TV. Oke, di Formosa TV. Nah, jadi yang Agung salut kenapa Agung angkat topik ini ya karena dia itu menggambarkan menggambarkan dengan detail sekali, dengan jelas banget bagaimana seorang warga asing itu bekerja di perantauan ya, bekerja di luar negeri gitu loh. Terus karena pemerannya nih Huang Tenghui-nya itu adalah orang Taiwan, dia harus belajar bahasa Vietnam. Nggak gampang loh. Dulu kan sempat si itu anaknya Pak Heru yang juga sempat si siapa namanya? Ade sama Pak Ferry. Pak Ferry juga. Pak Ferry kalau nggak salah jadi pemeran apa ya waktu itu ya? Suaminya. Oh, jadi suaminya. Dia juga wanita dari Taiwan. Menikah lagi di wanita Indonesia menikah lagi di Taiwan. Terus keluarga suaminya itu punya perkebunan kopi. Oh iya. Jadi menggambarkan itu wanita lagi kebanyakan. Wanita itu juga orang Taiwan yang berperan sebagai wanita Indonesia. Betul. Itu susah banget. Kan lidahnya orang Taiwan tuh nggak bisa ngomong R gitu kan ya. Jadi ini tantangan yang berat. Tapi Agung merasa dari film ini kita akan melihat bagaimana jadi sebenarnya di Taiwan sendiri ya topik mengenai pekerja migran ataupun imigran ini cukup menarik ya. Ditambah lagi di Taiwan untuk jumlah pekerja asing yang semakin lama semakin banyak. Untuk saat ini sudah mencapai lebih dari 700.000 orang ya untuk pekerja asing yang di sini. Jadi juga membuktikan bahwa masyarakat
mereka yang mulai mungkin diberi edukasi tentang keberagaman, kebudayaan, termasuk juga kehidupan dari para imigran dan pekerja imigran selama mereka berada di Taiwan. Oke, ini disiarkannya hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Terus cuma 3 episode doang, cuma 3 episode. Jadi nggak panjang ceritanya, cuma 3 doang. Oke, jadi setiap hari Minggu jam 10 malam. Wah, udah pada tidur kali ya. Oke, dia di Kalau nggak Minshi. sabar aja, Di sabar Minshi. aja next time mungkin bisa nontonnya melalui internet. Iya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian, mungkin dari film ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan seorang buruh migran asing di Taiwan. Kemudian topiknya tentu aja mengangkat apa sih permasalahan yang mereka hadapi, dan kalau salah mengambil keputusan apa yang terjadi. Dari situ mungkin akan kelihatan bagaimana ya nasibnya ya. Oke, itu informasi pertama yang ingin kita sampaikan. Jadi sekali lagi jangan kabur, please ya. Jangan kabur, beneran jangan kabur. Karena kalau kabur itu nanti permasalahan apapun yang terjadi kita nggak bisa dapat diselesaikan dengan maksimal ya. Kita nggak berharap hal-hal yang negatif ataupun juga yang kita tidak kita inginkan itu terjadi. Oke. Nah, berikutnya nih ngomongin soal sosialisasi. Oke. Sosialisasi tentang apa nih? Ini tentang hukum. Iya, lokasinya di Tainan, ya, di Tainan. Kemudian di tanggal 16 kemarin dia itu bekerja sama. Jadi kepolisian setempat ya. Kepolisian setempat itu bekerja sama dengan dengan sebuah perusahaan ya, dengan sebuah perusahaan di sini di mana di dalamnya itu di pabrik ini ada 40 pekerja migran. Betul. Jadi di situ memberikan sosialisasi kepada mereka mengenai hukum yang berlaku di Taiwan. Lalu lintas. Yes, terus begitu perlindungan ibu dan anak. Ya. Terus fancui, fangzhi, xuantao agar tidak melanggar aturan Betul. hukum. Iya. Jadi ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang dikerjakan oleh kepolisian setempat ya. Terus udah gitu dari imigrasi, dari polisi, dari Depnaker, itu banyak banget kegiatan-kegiatan seperti ini. Hanya saja tidak semua itu dijelaskan ataupun juga disampaikan lewat berita. Jadi kadang-kadang kita tuh hanya dengar yang negatif-negatif aja gitu ya. Good morning buat Chen Xiaoshun. Jadi para polisi nggak cuma keluar sidak untuk mencari yang ilegal saja. Betul. Sebenarnya mereka juga sering memberikan sosialisasi termasuk jangan tawuran, jangan minum miras, kemudian berkendaraan, atau juga selalu menjaga ketertiban dan kebersihan bersama. Oke. Dan sekali lagi kita juga ingin mengingatkan karena kebetulan lagi ngomongin sosialisasi, kita juga ingin mengingatkan bahwa promo untuk kemudahan kepulangan ya, itu diakhiri di tanggal 30 Juni. Jadi sebentar lagi ya buat kawan-kawan yang swasta yang kepingin pulang dengan nyaman, dia tidak didenda sampai dengan 10.000, cuma 2.000 aja. Iya, terus tidak di blacklist, tidak ditahan. Itu bisa gunakan kesempatan ini. Masih bisa datang lagi ke Taiwan untuk bekerja. Iya. Ya, mumpung ya, dan hanya sampai dengan tanggal 30 Juni. 30 Juni. Jadi gunakan ya kesempatan baik ini yang langka banget. Tahun lalu juga program ini boleh dibilang cukup berhasil ya, banyak yang menyerahkan diri ya. Dan ini juga mungkin kamu juga bisa gunakan kesempatan yang tahun kemarin belum sempat kepake ya. Jadi kayak bagi-bagi voucher aja, Bu. Iya. Jadi vouchernya udah habis. Kan juga promo. Iya, jadi kapan lagi? Kalau promo tuh gunakan baik-baik. Kalau kelewatan ya udah, jadi tunggu tahun depan. Nggak tahu tahun depan ada lagi, nggak tahu ya. Soalnya ini sekarang kan kemarin ini program ini kan dilakukan karena kebetulan ada masalah pandemi ini gitu. Jadi kebanyakan supaya pulang agak lebih banyak yang pulang lebih cepat, ya udah makanya dibuka kesempatan ini untuk bisa pulang, menyerahkan diri. Oke, kita istirahat sejenak, kita akan kembali lagi dengan informasi yang lainnya. Kebanyakan yang nggak kabur nggak pernah memikirkan resikonya karena tergiur gaji yang lebih tinggi dan lebih besar, dan kebebasannya itu ya, kebebasan dalam tanda kutip ya, karena belum tentu senikmat. Kadang-kadang nggak dapat kerjaan. Iya. Udah gitu atau kadang-kadang udah dapat kerjaan nggak digaji. Ada Pak polisi juga takut, ya kan? Itu resikonya sebetulnya, resikonya yang cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi.
Bentar ya kawan-kawan. Dan kita masih bersama dengan Agam, saya di sini Agung Sunarto, dan kita masih ngobrolin tentang informasi naker. Yang berikut ini yang penting banget, karena masa pandemi ini banyak sekali buruh migran asing itu yang tidak bisa masuk ke Taiwan, termasuk juga Indonesia, sehingga banyak tuh majikan sekarang tuh nggak bisa mendapatkan pekerja yang baru. Nah, oleh karena itu, karena maksimum seorang pekerja migran di rumah tangga itu adalah 14 tahun, dan banyak juga yang tidak sedikit itu 12 tahun untuk yang manufaktur. Tidak sedikit mereka tuh sudah berakhir masa kontraknya. Kepengen ganti pekerja, tapi nggak ketemu karena tadi itu belum ada pembukaan dari Indonesia gitu, nggak bisa mengirim orang Indonesia ke luar negeri. Oke. Oleh karena itu dari pemerintah Taiwan memperpanjang. Kalau misalkan masa kontrak kamu habis antara 17 Juni hingga 17 September, itu akan diperpanjang 3 bulan. 3 bulan. Jadi sebenarnya ini sudah memasuki ke tahap yang kedua kali ya. Yeah. Pada masa pandemi ini sempat dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga memberlakukan perpanjangan untuk mereka yang sudah selesai finish kontrak, perpanjang 3 bulan pada tanggal 17 Maret hingga 17 Juni. Nah, kini ditambah lagi. Jadi masa kontrak kamu 17 Juni sampai dengan 17 September itu bisa diperpanjang lagi 3 bulan ya. Katanya Lintang, katanya apa nih? Dia bilang katanya, betul Kak mengenai masalah kaburan, ibarat kisahku tak seindah foto profil Kak, kisah kaburan. Ya, kalau yang kabur itu mungkin fotonya di area jalan-jalan, pasar malam, ke TV, gitu-gitulah ya. Mungkin kalau misalnya yang nggak bisa, yang nggak bebas itu mungkin lagi nyapu ya, lagi ngerawat orang tua gitu, lagi ngambil sapu dan pengki gitu ya. Kasihan banget ya. Sumi ini bilang katanya bayangan kabur memang menggoda, bisa melakukan apa aja, tapi dengan kabur sama aja kita mencari masalah untuk diri kita sendiri. Betul ya. Jadi ini sebenarnya banyak teman-teman yang tahu lah resiko kaburan ya, tapi kadang-kadang tuh mereka udah kesel, udah kepepet, udah kesel banget, bosan, jenuh, dan akhirnya ya salah ngambil jalan gitu, ngambil keputusan salah. Atau mungkin karena mereka tergiur dengan tawaran itu merasa gitu loh. Selalu melihat ladang tetangga itu lebih hijau. Assalamualaikum buat Ahmad Al-Maghrobi, selamat pagi. Kalau sampai dengan bulan 11 bulan 1 tahun depan gimana Kak? Tunggu aja, masih belum ada, karena ini kan per tahap ya. Kalau misalnya memang masih belum cukup, diperpanjang lagi. Belum selesai masalahnya, diperpanjang lagi. Kita nggak tahu ya. Nah, berikutnya nih mengenai orang Indonesia. Dari tadi kita udah ngomongin orang Indonesia belum ya? Dari ngomongin orang Vietnam, terus ya kebanyakan orang Vietnam ya. Sekarang ngomongin orang Indonesia nih ya. Jadi di Kaohsiung ada seorang warga negara Indonesia di tanggal 7 Juni itu masuk ke Taiwan, tiba di Taiwan ya. Terus tanggal 10 dilaporkan dia itu panas dalam, sakit kepala, dan badan itu pegal linu. Nyeri seluruh badan. Minumlah tolak angin. Sekotak cuman 250. Kok jadi jualan Ibu? Hus, nggak boleh. Oke. Masa promo ya. Jadi tanggal 10 nih, tanggal 10 dia tuh berasa, kayaknya kalau sekarang ya baru pulang dari Indonesia, terus merasa nggak enak badan, kayak bisa deg-degan ya kami. Iya, sekarang beda loh. Kalau kita sendiri merasa apa? Kan kalau sekarang Amina naik kuokwang, naik bis antar kota, atau naik kereta api, itu kan pasti melewati sensor untuk deteksi ini suhu tubuh. Iya. Nah kalau kita misalnya panas, udah mulai takut deh. Takut. Takut. Kenapa nih? Terus cepat-cepat berdiri di depan AC. Kena nggak? Oke, jadi teman kita ini, dia itu begitu nggak enak badan, tanggal 11-nya ya langsung ngidam kali Kak. Ngidam. Bukan ngidam, pano. Pano, apa tuh pano? Ini jadi apa? Panuan. Bukan panoan. Parno. Heboh gitu ya. Nah, terus tanggal 11 dia itu dipastikan ternyata dia itu kena ini. 2 penyakit yang bersamaan. DB? Demam berdarah sama cikungunya.
kena dua penyakit, kena virus ini. Ini gara-gara si nyamuk. Nyamuk. Dan ini jarang banget ya, biasanya orang kena panas dalam ya dia kena panas dalam, kalau nggak kena nyamuk gigi sama nyamuk chikungunya gitu ya. Tapi ternyata enggak, dia tuh dua-duanya kena gitu loh. Diborong. Orang satu jadi setengah mati, ini dua orang ya, dua satu dua macam. Iya. Nah jadi ya untung lah ya, alhamdulillah bukan COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Taiwan kan sebenarnya pengobatan juga cukup maju ya, medis cukup maju sehingga bisa langsung ditangani dengan maksimum. Iya. Jadi yang bersangkutan ini langsung memang udah di karantina sih ya. Diobati gitu ya. Langsung dibawa ke rumah sakit untuk selain di karantina dan juga tentu aja langsung dilakukan penanganan. Menjalani pengobatan. Iya. Amina punya cerita sedikit sih tentang demam berdarah. Yes. Teman Amina kan orang Vietnam nih. Orang Vietnam, dia membawa wisatawan asal jalan-jalan. itu beberapa tahun yang lalu sih. Okay. Nah, sempat terdeteksi salah satu anggota dari grup jalan-jalannya itu terkena demam berdarah. Iya, jadi orang tersebut yang terkena demam berdarah harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sementara karena satu grup kan masih banyak yang lain, tetap dibawa jalan-jalan dari Taipei hingga ke Kaohsiung, ke Hualien. Tetapi nggak di karantina gitu. Enggak. Tetapi mereka tiap hari itu harus melapor diri. Jadi termasuk kondisi kesehatannya gimana? Sesampai di Hualien terus daftar diri ke dinas kesehatannya. Sampai di Kaohsiung juga harus lapor diri. Jadi ribet banget. Tetapi apa boleh buat? Namanya juga kesehatan bersama. Terus juga mereka yang masih jalan-jalan itu juga harus tetap terkendali penyakit ini. Betul. Gitu. Nah, menurut kalian tuh tahu nggak sih demam berdarah ataupun juga chikungunya gejalanya apa aja? Yang tahu tolong tulis di sini, sebutin aja. Kalian bisa sebutin ya, kira-kira yang sebutin apa tulis tahu gitu. Tahu ya. Tahu tulis ya. Itu. Menurut kalian itu gejala dari demam berdarah dan juga chikungunya apa aja? Yang tahu tolong tulis ya. Nggak usah tulis semua, mungkin tulis satu aja gitu loh. Yang kalian tahu ya, kalian tuh tahu. Kita sambil sharing ya, mungkin jangan tiap kali kita yang ngomong. Kalian bisa nulis juga ya. Kira-kira menurut kalian gejalanya apa aja? Sebenarnya ini juga sebagai pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum. Yang tahu nanti kalau jawabannya benar kita doakan semoga sukses ya. Terus udah gitu dapat stiker. Sehat, dapat stiker. Iya, stikernya nanti dikumpulin gitu. Itu bulan 7. Di Agung Taiwan bulan 7 kita mulai. Hadiahnya nggak usah diundi, langsung bisa tuker emas itu nanti bulan 7. Ini kita lagi godok. Mas Agung ya? Bukan. Ada yang tahu nggak gejala dari demam berdarah atau chikungunya? Yang tahu tolong ditulis ya, kita saling bertukar pikiran. Satu lagi yang mirip yang dibawa sama si nyamuk, Zika ya? Oh, Zika, iya. Zika. Katanya Lintang awalnya mual-mual, pusing, itu gejala paling konkret. Oh, itu bukannya gejala ini ya? Ngidam. Haid ya? Bukan haid, ngidam. Oke, ada lagi nih, ada yang bilang katanya pusing ya, pusing. Ada lagi nggak? Kadang-kadang pusing itu ada hubungannya sama keuangan juga. Oh, ini langsung nih arum reok. Demam tinggi, bintik-bintik merah. Oh, itu mungkin lipstik kali. Lipstiknya belepetan. Enggak, pusing karena mikirin makan siang apa. Iya. Katanya Fajar menyingsing, berasa dingin, badannya menggigil kalau nggak salah sih. Oh, menggigil tuh karena AC kekencengan. Kurang tolak angin. Ada yang bilang sampai bintik-bintik merah. Ya kayaknya kebanyakan demam berdarah, nyamuk bilangnya bintik. Karena udah dikunjungin sama si nyamuk. Lah, gua kalau kena digigit nyamuk tuh termasuk bintik-bintik merah apakah termasuk gitu loh? Kan cuma satu bintiknya. Oh, ini kalau bintiknya banyak gitu ya. Kayak kecuali apa kalau nyamuknya itu kompak gitu. Oh yuk, iya, kita serbu si agungnya aja gitu, berderet pernah loh, Amina pernah di muka lagi. Barisan gitu ya. Iya, barisan gitu. Ini pasti berapa gitu. Oke, di sini ada yang bilang katanya setahu aku badannya panas dan muntah-muntah dan badannya bintik-bintik. Oh iya, demam. Jenis mual yang dingin banget, badannya enggak Kak, karena aku dulu pernah. Oh, oke. Nah, ini si Lintang pernah nih ya. Mutiara Senja, bintik-bintik merah itu sampai kata orang Jakarta waktu saya tinggal di Jakarta dulu. Oh, bintik-bintik merah. Oke. Kayaknya nggak banyak yang tahu ya. Ada bintik merah, demam menggigil dan kepala pusing.
Oke. Nyeri pada otot, Bentar ya. nyeri pada persendian. Oke, kita lihat ya, gejala demam berdarah itu ada apa aja ya. Ada 5 sebetulnya. Oke, tolong diingetin ya. Demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata. Jadi pernah nggak sih sakit kepala sampai mata itu sakit Ekor gitu? mata ya? Iya, iya. Ekor mata Bukan, di bukan. belakang sini. Di belakang mata gitu loh. Nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan. Jadi kayak ini ya, merah-merah tadi 2-5 hari setelah demam. Kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening dan pendarahan pada hidung, gusi dan di bawah kulit. Tahu ya? Ya. Loh, kok hari ini udah live? Karena kita live every day. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Walaupun banyak yang udah pernah dengar istilah demam berdarah ini, sebenarnya banyak juga yang tidak begitu jelas apa itu demam berdarah ya. Kalau chikungunya kalau nggak salah badannya meriang, demam. Sebenarnya hampir-hampir Kurang lebih sama. hampir-hampir Iya. mirip ya. Jadi sebenarnya jika kita mengetahui gejala-gejala tersebut, ya segera berobat ke dokter. Iya. Nah, kalau gejala chikungunya masih mending katanya. Kenapa? Karena demamnya itu sampai 39 derajat Celcius aja, Bu. Nggak sampai 40. Berarti lihatnya dari derajat Celcius Iya. gitu. Oh, gue chikungunya. Oh, gue nih bukan. demam berdarah. Terus Oh, kadang kan panas turun gitu. Sebentar demam berdarah, sebentar chikungunya. iya. Atau bilang, ternyata gue dua-duanya bukan. Apa kenapa? Karena udah lama nggak makan es krim, kepanasan. Nyeri pada otot dan sendi, sendi bengkak, nyeri pada tulang, sakit kepala, muncul ruam di tubuh, lemas dan juga mual. Sebenarnya hampir-hampir sama lah ya. Sebenarnya hampir-hampir sama. Jadi yang pasti adalah jagalah kebersihan. Oke, jagalah kebersihan. Nah, Agung, kalau ngomongin soal kebersihan, ini Agung kepengen sharing buat kalian bagaimana sih cara membuat perangkap nyamuk. Weh, ini keren nih. Biasanya bagi teman-teman yang di daerah rawan demam berdarah atau chikungunya ini juga dianjurkan pada saat keluar rumah. Selain menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan, pada saat keluar rumah juga usahakan jangan pakai baju yang gelap-gelap, bisa mengundang nyamuk. Atau juga menggunakan lengan panjang. Atau juga bisa menggunakan ini, obat anti nyamuk. Atau juga pakai minyak serai. Iya, nih Agung sharing ya. Nyamuknya takut. Jadi ini, kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung bisa tulis di bawah ya. Kita langsung bakal jawab pertanyaan kalian ya. Pekerjaan tentang pekerjaan di Taiwan atau apapun kamu tinggal tulis di sini, nanti kita akan jawab ya sambil Bukannya pakai sharing. itu. Kalau perangkap nyamuk pakai yang itu loh. Apa sih namanya? Obat nyamuk yang kayak bulat? spiral. Oh, tak kasih tahu ya, sebenarnya kalau untuk yang sering kita lihat kan ada kan ya perangkap nyamuk yang pakai lampu warna biru, tahu kan? Ya. Yang bisa cetar meledak-meledak gitu loh. Jadi tembak-tembak itu kesetrum nyamuknya. Makin kenceng, makin asik. Rasain lu nyamuk. Tahu nggak, sebetulnya alat seperti itu tidak ampuh untuk menangkap nyamuk demam berdarah ataupun juga nyamuk Aedes aegypti. Oh iya, dia tahu. Enggak, dia tahu, dia pinter. tahu. Oh, dia pinter. Dia levelnya udah lebih tinggi. Dia ada sekolah ya? Dia ada sekolah. Dikasih di sekolahin ini lampu warna biru jangan dideketin. Ya. Kayak Makanya ini nyetrum gitu. pakailah baju warna biru. Dia nggak bakal mendekati kamu. Jadi ini ada satu video, kalian bisa ngecek sendiri di bawahnya, Agung udah tulis ya. Cara membuat perangkap nyamuk yang murah meriah. Oke. Caranya gimana? Nanti kalian bisa di video, walaupun dia dalam bahasa Mandarin ya. Tapi ada gambarnya, ada videonya. Ada gambarnya. Nah, peragaannya. apa aja yang perlu disiapkan? Ya, yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah semacam kayak botol plastik warna hitam, oke? Botol plastik warna hitam. Terus kemudian adalah gelas plastik diisi air Kayak kurang gelas lebih. aqua gitu. Iyalah, gelas aqua. Isinya 600 ml air. Terus kemudian adalah nian chongzhi, itu artinya kertas lem. Ya, kertas lem gitu. Kemudian ada lagi nih kain kasa. Oke, kain kasa untuk menutupi tutup gelas plastik itu. Oke. Terus kemudian ada pulpen, gunting, Terus pisau dan papan garis. Oke. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya gampang banget ya. Kalian bisa lihat dari video ini ya, ada caranya gimana. Jadi dia baskom untuk menangkap serangga. Iya, gitu terus udah gitu nanti yang botol yang warna hitam itu dilubangin
ditutupin apa namanya. Jadi ini gelas ditutup lagi sama yang hitam itu. Karena Airnya taruh di mana? air tuh ada di bawah itu. Jadi Terus undang dia gitu ya. terus apa namanya dia punya kertas lemnya itu di samping-samping ini, samping di dinding dinding gelas itu. Gelas, oke. Kalian bisa lihat sendiri ya cara pembuatannya ya. Dan ini kononnya tuh ampuh. Kenapa ampuh? Karena kan nyamuk itu suka yang lembab, basah, gelap, Air. hitam gitu loh. Nah, hitam ini bisa bisa ngunjungin gitu, mengunjungi ke tempat nyambangin. itu. Terus begitu Menyambangin, berkunjung. begitu sampai di sana dia akan bertelur. Silaturahmi. Iya, dia akan bertelur di situ. Tapi ternyata kan kita kan ada tempel kertas lem itu. Jadi dia nempel di situ. Iya, nempel di situ. Akhirnya mati. Jadi ini aman ya, aman. Tidak menggunakan tidak menggunakan bahan kimia, terus bisa dibuat di mana saja. Murah meriah. Betul. Jadi kalian bisa coba lihat videonya ya. Jadi ini penting banget nih. Oke, dari Mutiara Senja bertanya nih, Avafor itu siapa ya kak? Waktu potong gaji ada surat datang terus padahal bosku nggak pernah telat bayar gaji. Avafor siapa ya? Avafor itu siapa kak? Avafor ini siapa? Avafor apa sih? Mana sih? Avafor, gue coba di Google. Apaan sih Avafor? Adanya favorit. A favor. Katanya ini, Amina taunya ini, apa? Avantar, iya. Apa sih Avafor? Avatar ya, bukan Avatar. Coba Avafor apa? Avafor itu perusahaan. Nggak tahu nih, bingung gue. Oke, siapa Kita lagi juga yang punya pertama kali pertanyaan? denger ya. Kamu nanya malah kita tanya balik. Apa tuh Avafor? Avakor ada. Avakor tuh apa? Perusahaan. Oke, obat ya. Tapi ini orang loh. Iya. Dari Wati Gadis Desa mau tanya nih, aku tahun depan bulan Januari finish kontrak dan ARC ku habis bulan 1 juga. Apakah masih bisa nambah kontrak ya kak? Tahun depan Masih belum tahu. Kalau belum genap 12 tahun apa 14 tahun itu masih bisa diperpanjang. Iya. Tapi bagi yang masanya sudah fix udah 12 tahun apa 14 tahun itu kalau perpanjang apa enggak dari masa pandemi ini tergantung dari kebijakan pemerintah Taiwan. Iya, bentar coba Avafor apa sih, penasaran gua. Dia bilang katanya di dalam suratnya itu ada tulisan itu. Taiwan Favor. Apa ya? Nggak apa-apa, ntar kamu di screenshot aja deh, di foto ya. Di foto udah gitu kirim ke inbox deh. Ya, karena kita penasaran apa nih Avafor. Adanya a favor. Apa sih? Ya udah, ntar kamu inbox aja ya, di screenshot, di foto, terus kirim ke kita. Kita akan mencoba untuk menjawab ya. Oke kawan-kawan, terima kasih banget buat kalian yang udah join di sini dan juga sharing live ini. Moga-moga aja informasi ini kita yang sampaikan bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Dan kita mau pamit dulu. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.